dari tim, apa kita udah siap? Untuk record juga sudah siap, oke. Pak Dedi, mohon dicek kalau ada media di online ya. Iya, tadi sudah di-share untuk Zoom, link Zoom-nya, mohon dicek. Mohon nanti Denny diperhatikan untuk apabila ada pertanyaan dari sisi online ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu rekan media. Terima kasih atas kehadirannya pada konferensi pers PT AKR Corporindo Tbk yang diselenggarakan untuk memaparkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham pada hari ini. Pada kesempatan ini, perseroan akan menyampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS yang telah diselenggarakan hari ini, kemudian gambaran singkat mengenai kegiatan usaha pada tahun 2025 serta arah strategis perseroan ke depan. Telah hadir pada hari ini Bapak Suras Pembu selaku Direktur dan juga Bapak Ignatius Teguh Prayoga selaku Head of Investor Relation PT AKR Corporindo Tbk. Dan saya selaku moderator juga sebagai Corporate Secretary Officer untuk menyampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS perseroan yang telah diselenggarakan hari ini serta memberikan gambaran singkat mengenai arah strategi dan kegiatan usaha perseroan ke depan. Kami persilakan kepada Bapak Suras Pembu selaku Direktur PT AKR Corporindo Tbk. Kepada Pak Sures kami persilakan. Terima kasih Viana. Selamat siang untuk wartawan yang sudah hadir di preskon ini in person dan juga berapa yang join pakai Zoom. Terima kasih. Saya sedikit baca terkait hasil RUPS dan RUPS luar biasa yang baru saja sudah diselenggarakan hari ini tanggal 27 April 2026 di AKR Corporindo Tbk. Hari ini ada dua acara, satu adalah RUPS tahunan 2026 yang mana sudah menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2025 sebesar Rp100 per saham dengan total nilai sekitar Rp1,98 triliun. Itu cerminkan rasio pembagian atau dividend payout ratio sebagai 80,08% dari laba bersih tahun 2025. Saya again repeat, hari ini RUPS tahunan sudah setujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2025 sebesar Rp100 per saham dengan total nilai sekitar 1,98 triliun. Payout ratio adalah 80,08% dari laba bersih tahun 2025. Di RUPS juga ada beberapa agenda termasuk menyetujui laporan tahunan tahun buku 2025 termasuk laporan keuangan, laporan direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris dan juga laporan keuangan yang sudah audit dengan opini yang fair dari Kantor Akuntan Publik Ernst & Young untuk tahun buku 2025. Tadi seperti saya bilang, RUPS juga hari ini menyetujui penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen sebesar Rp100 per saham. Agenda ketiga itu juga sudah setujui penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan tahun 2026. Yang keempat, RUPS tahunan sudah menyetujui perubahan susunan direksi perseroan termasuk berakhirnya masa jabatan Bapak Suresh Wembu sebagai Direktur efektif dari tanggal 30 Juni 2026 dengan proses transisi yang terkelola dengan baik. Yang kelima, RUPS tahunan menyetujui menetapkan remunerasi bagi direksi dan kawan Dewan Komisaris. Dan lima agenda ini sudah disetujui di RUPS tahun ini. Setelah RUPS juga perusahaan ada RUPS luar biasa
itu menyetujui penyusunan anggaran dasar perseroan terkait dengan KBLI tahun 2025 sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku tanpa berubah kegiatan usaha utama perseroan. Ini cuma untuk sesuai dengan regulasi baru itu. So ini juga RUPS luar biasa sudah selesai hari ini. Waktu di RUPS tahunan, Pak Hadianto Adikusumo, Presiden Direktur, sudah sampaikan ke pemegang saham terkait kinerja perseroan di tahun buku 2025. Bapak Hadianto Adikusumo sampaikan bahwa tahun 2025 mengasakan kekuatan fondasi bisnis perseroan melalui modal usaha yang terintegrasi di bidang distribusi energi, logistik dan kawasan industri. Di tengah tantangan global yang tandai oleh beberapa isu geopolitik, volatilitas harga minyak dan komoditas, serta dinamika rantai pasok, perseroan mampu mencatatkan kinerja yang resilient dan berlanjutan, didukung oleh disiplin operational eksekusi strategi yang konsisten serta tahanan keuangan yang kuat. Untuk gambaran kinerja keuangan tahun buku 2025, AKR Koperindo catat pendapatan sebesar 46,02 triliun dan laba bersih untuk tahun 2025 sekitar 2,47 triliun. Itu meningkat 11% bandingan dengan tahun sebelumnya. EBITDA di tahun 2025 akan catat sebesar 3,67 triliun. Ini kinerja cerminkan tidak hanya pertumbuhan tetapi juga meningkatkan kualitas pendapatan dan efisiensi operasional. Per tahun 2025 AKR catat return on equity sebesar 20%. Dan return on asset sebesar 7%, serta struktur kemodalan yang sehat dengan debt to equity ratio sebesar 0,3 kali dan posisi kas bersih yang kuat. AKR tetap lihat ke depan, perseroan akan terus fokus pada penguatan distribusi energi dan bahan kimia, dan juga kawasan industri ekonomi khusus JP sebagai mendorong pertumbuhan jangka panjang serta meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi dan optimalisasi rantai pasok. Juga AKR di JP bangun beberapa infrastruktur untuk recurring income ke depan dan juga kuatkan logistik infrastruktur untuk distribusi dan jaringan retail energi untuk dukung ketahanan energi nasional. Ini semua sudah masuk di press release yang sudah bagikan ke wartawan dan bisa dapat juga lewat corporate secretary untuk distribusi ini. Dengan ini saya mungkin buka untuk question and answer. Terima kasih. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri dan media yang diwakili sebelum memberikan pertanyaan. Silakan. Cek. Ya, perkenalkan saya Dimas. Gak apa-apa, silakan duduk aja, gak apa-apa, santai. Ya, perkenalkan saya Dimas dari Media Kontan. Ingin mengkonfirmasi saja Pak, kan beberapa hari lalu AKR merilis juga hasil kinerja keuangan untuk kuartal pertama 2026 dan hasilnya cukup positif karena pertumbuhan dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, kira-kira untuk prospek kuartal-kuartal berikutnya seperti apa? Apakah nantinya kawasan industri JP bisa kembali menjadi tulang punggung bagi penguatan kinerja Akra atau bagaimana? Lalu untuk bisnis retail energi, ini kan
harga BBM non subsidi naik, termasuk dia di pom bensin BP AKR. Nah ini tanggapannya bagaimana, dan mengingat pasokan energi juga ada gangguan. Nah ini dampaknya seperti apa? Apakah nanti kontribusi dari segmen tersebut bisa terkendala atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Nanti saya minta bantu dari Pak Yoga untuk juga jelaskan terkait kinerja perusahaan di tahun 2026 ya, kuartal 1 yang baru kita rilis tanggal 24 2026. Singkat, AKR di kuartal 1 2026 melaporkan laba bersih sekitar 656 miliar rupiah atau meningkat 16% year on year banding dengan kuartal 1 tahun 2025. Di kuartal 1 2026 AKR catat pendapatan sekitar 12,94 triliun, naik sekitar 26% banding dengan periode yang sama di kuartal 1 2025 itu 10,25 triliun. Artinya pendapatan naik 26%, laba bruto naik 19%, dan juga laba neto yang untuk yang atribusikan ke pemegang saham itu naik 16% ke 656 miliar rupiah. Untuk explain lebih detail terkait performance di kuartal 1, saya silakan Pak Yoga untuk jelaskan dan juga arahan untuk strategi ke depan gimana. Baik, terima kasih Pak Suresh dan juga Corporate Secretary. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi untuk di first Q 2026, memang saat ini kita ditopang oleh pendapatan dari utilitas dari industrial estate yang naik 15% dan juga penjualan tanah sebesar 17 hektar. Jadi kalau misalnya Mas melihat di tahun lalu itu di first Q kita memang tidak ada land sales. Jadi salah satu penopang kita yang utama adalah dari penjualan tanah. Kemudian mengenai pertanyaannya tentang pom bensin dan juga pasokan energi, perlu kami sampaikan bahwa terkait kebijakan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah. Jadi perseroan dalam hal ini menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan mekanisme pasar dan ketentuan yang berlaku. Jadi kami selalu berkomitmen untuk menyediakan pasokan yang cukup untuk masyarakat dan juga stabilisasi pemenuhan bahan bakar dan juga harga. Dan ini sudah kita koordinasi dengan pemerintah juga. Jadi untuk di tahun ini memang karena kita majority adalah untuk B2B, jadi mungkin mekanismenya berbeda dengan B2C ya. Jadi secara supply kami lebih solid karena kalau di bisnis ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Haryanto juga pada saat RUPS dan juga sudah ditekankan oleh Pak Suresh mengenai strength of AKR itu terdapat dari infrastruktur logistik kami, di mana supplier-supplier cukup nyaman untuk bisa memberikan bahan bakar ke kami, karena kan saat ini kan cukup volatile ya, dan juga working capital kita juga cukup kuat untuk bisa menahan dari volatilitas dari harga bahan bakar ini juga. Gitu. Saya cuma mau tambahan untuk distribusi BBM, kalaupun B2B atau untuk industri ya, yang kita supply ke pelangganan-pelangganan di plantation, di mining, untuk kapalan dan semua itu lancar, dan logistik dan supply chain yang AKR tadi Pak Yoga juga bilang kuat. So kita untuk sekarang semua aman ya, stoknya sudah tersedia dan business model AKR adalah formula based, so semuanya sesuai dengan harga minyak dunia kita pass through to consumer. Untuk ini bisa lihat di kuartal 1 juga performance AKR di trading and distribution dan juga dari kawasan industri sudah tetap jalan dengan baik, dan juga lewat pompa bensin AKR ya dan juga BP AKR. Kalau AKR kita punya sekitar 103 SPBU dan SPBN yang mana kita distribusikan BBM bersubsidi. Itu juga jalan dengan baik sesuai dengan kuota atau mungkin arahan dari pemerintah untuk tahun 2026. Kalau BP sekarang BP AKR sekarang operasikan 73 SPBU BP AKR ya. Ini juga sediakan semua produk dan lancar ya.
Mungkin sesuai dengan arahan pemerintah, kita juga harganya kita sesuaikan. So untuk sementara, kalaupun ada banyak gejolakan di dunia ya, energi, tetap AKR tetap ensure supply-nya kimia dan juga BBM sesuai dengan kebutuhannya konsumen dengan logistik yang kita sudah sediakan. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya silakan Pak. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Akbar dari Bisnis Indonesia. Izin beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait target dari Akra sendiri di tahun ini, target laba bersihnya seperti apa, termasuk di pendapatan, dan boleh dirinci tiap segmen seperti apa. Kemudian yang kedua terkait outlook industri. Sekarang ini kan harga minyak lagi naik dan rupiah turun, di mana perseroan membutuhkan minyak itu kan dari impor. Kalau saya hitung di kinerja kuartal 1 ini walaupun naik tapi net profit marginnya kan turun dari 5,5% jadi 5,1, yang artinya ada beban yang membesar. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi perseroan mengarungi 2026 di tengah kondisi seperti ini, apalagi kalau saya lihat posturnya ini kan perdagangan BBM pihak ketiga ini kan yang paling besar Pak di bisnis perseroan. Kemudian yang ketiga terkait capex yang dialokasikan di tahun ini berapa, kemudian menyambung soal itu untuk strategi pendanaan perseroan seperti apa, apakah akan banyak mengandalkan equity atau menarik utang baru. Terima kasih. Ya, saya mungkin jawabkan mungkin strategi seruan terkait gimana harga komoditas atau harga minyak atau kimia, gimana itu pengaruh dengan performance-nya AKR. Sejak tahun 2005 waktu AKR masuk di bisnis distribusi BBM industri dan juga sejak tahun 2010, AKR selalu lihat risk management yang penting. Harganya naik atau harganya turun, harga seperti Bapak bilang sekarang kursnya juga melemah rupiah gitu. Tapi kalau lihat yang risk managementnya di AKR dan business model AKR, selalu kita waspadai terkait dengan net open position kita. Tadi seperti saya bilang di B2B selalu itu pakai formula based pricing. Yang apapun adalah harga minyak kita pass through untuk customer dan kita jaga efisiensi perusahaan untuk marginnya. Ya betul kalau Bapak bilang tadi laba bersih naik 16%, tapi kalau kita lihat persentase itu pengaruh dengan harga jualan minyak. Artinya jumlah amount AKR tetap naik, tapi yang harga penjualan minyak naik, kelihatannya net margin turun. Tapi itu gak ada masalah terkait itu. Masalahnya pricingnya adalah formula based pricing. So yang untuk forex juga, kalaupun kursnya rupiah banding dolar, kita selalu hedging Pak. Kita nggak mau open position. Kalau kita import produknya dari luar negeri atau ada risiko terkait forex, selalu AKR lakukan hedging pakai forward cover atau mungkin hedging lainnya. Untuk ini tidak ada masalah mengenai forex loss-nya. Terkait dengan pendanaan, kalau kita lihat perusahaan punya cash yang kuat lebih dari 7 triliun rupiah. Yang kedua, net gearing AKR sekarang rendah. Kita kata net cash. Artinya kas yang ada di laporan keuangan per 31 Maret banding dengan debt atau hutang ke bank. Hutang ke bank lebih rendah daripada cash yang kita punya. Artinya kita ada di situasi net cash. Untuk ini AKR di situasi yang kuat dan selalu kita juga reward our shareholder dengan dividen yang cukup tinggi ya. Seperti kita lihat dalam waktu 3 tahun terakhir, AKR punya dividend payout ratio di atas 80%. So basically dengan situasi ini kita bisa lihat risk managementnya di AKR juga sangat bagus dan strateginya. Mungkin saya silakan ke Pak Yoga untuk explain lebih detail terkait strateginya dan juga ke depan dan performance tahun ini gimana. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk target perusahaan di tahun ini memang kita memberikan sedikit perubahan ya, karena memang di first Q ini kita startnya cukup strong ya.
Jadi kita masih continuing current pace. Jadi ketika kita awal tahun kita targetkan kurang lebih 7-10%. Saat ini kami menjaga untuk pertumbuhan earnings tersebut agar bisa terjaga di kuartal selanjutnya. Gitu. Oke. Selain itu sedikit mungkin bisa tambahkan terkait kawasan ekonomi khusus di JP di tahun 2025 dan kuartal 1 2026, mana kita lihat kontribusi dari JP untuk laba bersih AKR terus meningkat dan juga sesuai dengan yang strategi kita untuk develop kawasan ekonomi khusus JP sebagai center yang bisa menarik banyak investasi. Mungkin Pak Yoga bisa jelaskan sedikit terkait apa yang terjadi di tahun 2025 dengan ada berapa tenant-tenant baru yang sudah masuk dan juga recurring income-nya ya. Dan 2006 gimana? Ya. Terima kasih Pak Suresh. Jadi di tahun 2025 kita telah membukukan kurang lebih sekitar 84 hektar land sales yang terdiri dari 3 transaksi. Transaksi yang pertama itu dari Golden Eleven, itu merupakan chemical producer, dan kedua dari salah satu perusahaan alumina recycle company. Yang ketiga adalah Chinese Chemical Company yang namanya masih belum kita bisa disclose sampai saat ini. Jadi di situ merupakan salah satu testament kepercayaan dari investor kita, terutama di JP, akan menariknya Special Economic Zone dari JP dan juga penawaran dari industrial estate tersebut, karena industrial estate tersebut merupakan satu-satunya industrial estate yang terintegrasi oleh port di Jawa. Yang ini yang merupakan hal yang sangat beneficial untuk mereka. Dan yang kedua, dengan adanya Special Economic Zone, mereka bisa mendapatkan fiscal dan juga non fiscal benefit untuk bisa mereka beroperasi secara lebih efisien dan lebih efektif. Jadi di tahun ini kita masih menargetkan kurang lebih sekitar 90 sampai 100 hektar land sales di tahun ini, dan alhamdulillah kita sudah membukukan 17 hektar di first Q ini, dan secara utilitas juga meningkat sangat signifikan. Jadi di tahun kemarin kita membukukan utilities revenue kurang lebih sekitar 700 miliar rupiah yang naik lebih dari 100%. Atau 2 kali lipat lebih. Terus kemudian di tahun ini dengan adanya beberapa tenant kita seperti Sini Group yang akan beroperasi secara masif di tahun ini, kami harapkan juga revenue ini akan berkembang. Terutama di tahun depan karena ada 2 tenant kita lainnya yang akan beroperasi juga. Jadi kita berharap recurring income dari bisnis ini akan bertumbuh secara signifikan sehingga bisa mendapatkan pendapatan yang cukup stabil di masa depan. Gitu. Terima kasih Yoga. Untuk ini kita lihat kontribusi dari JP ke laba kotor AKR di tahun 2025 sudah hampir 20% ya. Dan juga tahun ini untuk kuartal 1 ya kawasan industri juga sudah kontribusi lebih dari 19% ke laba kotor AKR. Itu selain penjualan tanah juga adalah recurring income tadi seperti Pak Yoga sudah dapatkan. Saya cuma mau highlight juga terkait itu. So kalau bisnis AKR kuat dari distribusi kimia, energi dan juga dari kontribusi dari JP, ke depan juga dari recurring income kita lihat already sudah ada significant contribution dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah masuk di JP. Dia butuh banyak listrik, air, gas, pelabuhan dan semuanya. So kontribusi ini itu tetap jalan terus Pak itu. Silakan Pak. Sorry, maaf. Ya, tadi target full year. Yes, betul. Target awal laba bersih. Ya. Itu masalahnya budget Pak. Kita harus lihat ini baru kuartal 1 sudah 16%, tapi kita lihat aja. Tapi tetap kita yakin dan positif lah. Kalau kebutuhan listrik dan chemicalnya dan juga DJP tetap kita jalani sesuai dengan budget untuk tahun buku ini Pak. Terima kasih. Belum ada. Ya. Oke, sudah cukup. Jadi bisa disimpulkan mungkin kalau berbicara prospek,
tidak hanya dari perdagangan dan distribusi, tetapi kita juga punya bisnis GPay yang juga semakin growing untuk dari sisi laba brutonya, seperti itu. Mungkin dari media lain ada pertanyaan? Di Zoom mungkin bisa dicek dengan Pak Muawan Dailami apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, nggak ada. Oke, terima Yes. kasih Bapak Ya, Ibu. semua dokumen terkait RUPS dan juga annual report, sustainability report bisa download dari website kita. Dan kalau ada pertanyaan lagi, silakan hubungi ke corporate secretary team dan IR team ya terkait itu. Di mana? Ya. Ya. Oke. Terima kasih ya untuk datang ke preskon ini. Ya, puji syukur hari ini semua apa yang kita rencanakan sudah jalan dengan baik dengan dukungan dari pemegang saham yang semua agenda di RUPS tahun 2026 dan juga RUPS luar biasa sudah selesaikan. Tadi RUPS juga sudah setujui dividen yang Rp100 per saham atau 80%. Seperti tadi kita jelaskan, tetap perusahaan punya performance-nya sangat baik dan strateginya solid. Mudah-mudahan kita bisa reach our target untuk tahun ini dengan perkuatan balance sheet dan performance. Tetap kita jalanin investasi dan capex sesuai dengan arahan dari budget dengan infrastruktur kapal dan juga develop energi atau infrastruktur di JP tetap jalan dengan baik. Itu. Terima kasih banyak untuk datang. Terima kasih. Ya, demikian konferensi pers perseroan pada hari ini terkait hasil pelaksanaan RUPS. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, rekan-rekan media dapat menghubungi tim Corporate Secretary dan Investor Relation. Terima kasih atas perhatian dan rekan media sekalian. Selamat siang.